Virgil van Dijk memilih Lionel Messi sebagai lawan terbesarnya. Liverpool, Virgil van Dijk telah memilih Lionel Messi lebih Manchester United star Cristiano Ronaldo sebagai terberat ke depan dia pernah bermain melawan. Messi melakukan kepergian emosional dari klub masa kecilnya Barcelona di musim panas sebelum bergabung dengan raksasa Prancis Paris Saint-Germain beberapa hari kemudian. Setelah awal yang relatif mengecewakan di Paris, pemenang Ballon d'Or 6 kali mencetak gol pertamanya untuk klub Selasa malam lalu saat ia melepaskan tendangan melengkung dari luar kotak ke sudut atas dalam kemenangan 2-0 PSG atas Manchester Kota. Van Dijk memuji ikon Argentina itu yang menurutnya memberinya waktu yang menyenangkan saat Barcelona menang 3-0 atas Liverpool di Liga Champions di Nou Camp pada 2019. Saya akan mengatakan Lionel Messi, dia masih pemain sepak bola terbaik di dunia ini. Dia dan Cristiano Ronaldo telah melakukan angka yang tidak nyata dalam beberapa dekade terakhir dan luar biasa apa yang telah mereka capai. Tetapi dalam hal ini saya akan memilih Messi. Kami mengalami malam yang sulit di Barcelona. Pemain berusia 30 tahun itu juga memuji salah satu bintang muda sepak bola dengan mengatakan, Haaland juga seorang striker spesial. Dia kuat, dia cepat. Dia memiliki semua atribut untuk membuat hidup seorang bek menjadi sangat sulit. Pertama kali ketika dia di Salzburg, dia mencetak gol di Anfield. Dia sangat cepat, langsung. Sedikit seperti bagaimana Jamie Vardy bermain, tapi Haaland sedikit lebih kuat dari Vardy. Bek Belanda yang berpengaruh telah kembali ke starting 11 Liverpool musim ini setelah menghabiskan hampir satu musim penuh di sela-sela setelah cedera lutut yang serius. PSG telan kekalahan perdana di Liga Prancis 2021-2022. Mauricio Pochettino, kami sedih. Paris Saint-Germain atau PSG menelan kekalahan perdana di Liga Prancis 2021-2022 saat berhadapan dengan Rennes Minggu 3 Oktober 2021. Selepas pertandingan, Mauricio Pochettino mengaku sangat sedih karena timnya bermain sangat baik. Berlangsung di Rozen Park, kandang Rennes, PSG sebenarnya menurunkan seluruh pemain terbaiknya. Tidak terkecuali 3 trisula maut, Messi, Neymar, Mbappe, yaitu MNM di sektor depan. Namun mereka kalah dengan skor akhir 0-2. Beberapa momen membuat kekalahan PSG ini semakin pahit, mulai dari tendangan bebas Messi membentur Mistar. Gol Mbappe dianulir karena lebih dulu terperangkap offside. Hingga tidak ada satupun tendangan mengarah ke gawang dari 13 kesempatan yang dibuat. Hal ini membuat Pochettino sedih dan tidak senang. Ia pun mengkritik diri sendiri karena belum memiliki keseimbangan tim yang tepat sampai sejauh ini. Kami sedih karena kami bermain sangat baik selama 25-30 menit, kata Pochettino pada konferensi pers pasca pertandingan dikutip dari laman Gol Internasional. Kami tidak berhasil mencetak peluang yang kami ciptakan. Kami tidak senang, tetapi kami harus tetap bekerja. Tentu saja, kami keluar dari periode yang sulit secara fisik. Kami harus melewati itu semua. Setelah hasil negatif ini, kami harus mengkritik diri sendiri. Kami tidak bisa puas, tetapi ada juga beberapa hal positif yang harus dipertahankan. Kami akan mencoba menemukan cara bermain yang tepat, keseimbangan yang tepat, tutupnya. Kesempurnaan PSG akhirnya ternoda. Lionel Messi CS menyerah di kaki Rennes. Setelah merangkai kemenangan berentet di 8 laga awal Ligue 1, PSG akhirnya keok di kaki Rennes 2-0. Gol Rennes di penghujung babak pertama dan di awal paruh kedua cukup bagi mereka untuk mempercundangi Paris Saint-Germain 2-0 dalam laga lanjutan Ligue 1 Prancis.
Dengan demikian, Lionel Messi CS kini menelan kekalahan perdana musim ini setelah menyapu bersih 8 pertandingan awal dengan kemenangan. Meski begitu, Les Parisiens masih duduk nyaman di puncak klasemen dengan perolehan 24 poin, unggul 6 angka dari penguasa runner-up Lens. Di pertandingan ini, permainan pasukan Mauricio Pochettino tampak membuntu seiring mereka tak sekalipun bisa melepaskan shot on target ke gawang Rennes meskipun mendominasi penguasaan bola mencapai 68%. Sementara Rennes mampu memproduksi 12 percobaan ke gawang PSG, dengan 2 diantaranya berhasil berbuah gol. Setelah membuntu hampir sepanjang babak pertama, jelang istirahat, akhirnya gol yang dinanti-nanti Rennes tercipta. Berawal dari pergerakan gemilang Sulemana di sisi kiri, dia lalu mengayun umpan silang ke kotak penalti. Di tiang jauh, Gaëtan Laborde menyambutnya dengan dentuman keras. Keunggulan 1-0 Rennes menandai akhir dari 45 menit pertama di Stade de la Route de Lorient. Kepercayaan diri tuan rumah membumbung tinggi seiring keunggulan 1 bola. Babak kedua baru berjalan 1 menit. Rennes menggandakan kedudukan lewat aksi Flavien Tait yang kali ini menerima umpan silang manja dari Laborde di sisi kanan. PSG beberapa kali melakukan percobaan untuk mengejar ketertinggalan, tetapi sampai wasit meniup peluit panjang, klub ibu kota Prancis itu gagal melesakkan 1 pun gol balasan. Fakta unik kekalahan PSG yang diperkuat Messi, Neymar, Mbappe. Berikut 5 fakta kekalahan PSG dari Rennes saat diperkuat Messi, Neymar, dan Mbappe. Yang pertama, kekalahan dari Rennes merupakan yang pertama dialami Lionel Messi di PSG. Sebelumnya, PSG selalu menang dalam 8 laga di Liga Prancis. Sementara di Liga Champions, PSG menang sekali dan seri sekali. Sementara saat Messi bermain, PSG menang 3 kali dan seri sekali. 3 kemenangan tersebut diraih saat Les Parisiens menang atas Reims dan Lyon di Liga Domestik, serta menang atas Manchester City di Liga Champions. Sedangkan hasil seri adalah ketika PSG ditahan imbang klub Brugge di Liga Champions. Yang kedua, kegagalan Messi mencetak gol dalam laga melawan Rennes memperpanjang catatan puasa gol di Liga Prancis. Dalam 2 pertandingan sebelumnya, melawan Reims dan Lyon, Messi juga gagal mencetak gol. Messi sudah mencetak gol di Liga Champions ketika PSG menang atas Man City. Yang ketiga, dalam pertandingan melawan Rennes, PSG membukukan 13 tembakan, tetapi tidak ada satupun tembakan yang mengarah ke gawang. Sementara Rennes melepaskan 12 tembakan dan 4 menuju gawang. Selain 2 gol, 2 peluang lain digagalkan Donnarumma. Yang keempat, Messi tercatat sebagai pemain yang paling sering melepas tembakan. 3 tembakan melebar, 1 mengenai mistar, dan 2 tembakan lainnya di blok pemain Rennes. Mbappe tercatat sebagai pemain kedua PSG yang paling banyak melakukan upaya mencetak gol dengan 4 tembakan. Keempat tembakan Mbappe melebar dari sasaran atau off target. Yang kelima, pelatih Rennes Bruno Genesio mencatatkan 4 kali kemenangan atas PSG. Sebelum membawa Rennes menang atas klub raksasa Prancis itu, Genesio sebelumnya mengoleksi 3 kemenangan atas PSG saat masih melatih Lyon. Punya Lionel Messi saja tidak cukup, wahai PSG. Memiliki pemain sekaliber Lionel Messi tak lantas jadi jaminan kemenangan untuk PSG. Raksasa Ligue 1 ini masih belum menemukan level permainan terbaik. Teranyar Minggu 3 Oktober 2021, PSG takluk 0-2 dalam kunjungan ke markas Rennes, pekan ke-9 Ligue 1 2021-2022. Hasil ini tentu jadi tamparan untuk Mauricio Pochettino dan timnya. PSG memang bermain lebih dominan dan lebih berbahaya, tapi Rennes mengancam lewat serangan balik mereka
dan bisa memaksimalkan peluangnya dengan baik. Ini adalah kekalahan pertama PSG di Liga musim ini, sekaligus mengakhiri laju tak terkalahkan mereka. Rennes mungkin salah satu kuda hitam di Ligue 1, tapi seharusnya pertandingan ini mudah bagi PSG. Pochettino punya skuad bertabur bintang, plus ada Lionel Messi. Sayangnya, hasil ini menunjukkan pada PSG bahwa punya Messi saja tidaklah cukup. Mereka harus tahu cara memaksimalkan potensi Messi untuk meraih kemenangan. Hasil ini menunjukkan bahwa Messi masih berusaha beradaptasi dengan PSG. Di saat yang sama, tim PSG juga masih dalam proses adaptasi dengan Messi. Musim masih dini, Pochettino masih punya waktu. Namun, dia juga harus menunjukkan tanda-tanda perkembangan. Hasil ini juga mempersulit posisi Pochettino sebagai pelatih. Betapa tidak, sebelum laga ini Rennes hanya 1 kali menang atas PSG dalam 10 laga kandang. Pochettino sudah diragukan sejak musim lalu. Kini kualitasnya semakin diragukan. Dia punya nama besar bersama Tottenham, tapi Poch disebut belum cukup pengalaman untuk menangani tim bertabur bintang seperti PSG. Untungnya, Poch punya waktu ekstra untuk membentuk tim dalam jeda internasional 2 pekan ke depan. PSG harus bermain lebih baik begitu kompetisi dilanjutkan nanti.